channel 17. Nah sekarang tadi kita di atas sudah bahas nih koleksi-koleksi mobilnya Mas Sunan. Nah sekarang kita mau lihat langsung salah satu koleksi mobilnya Mas Sunan. Mas Sunan boleh dikasih lihat? Kita lihat dengan platnya dulu. Platnya dulu nih. Ini BS. ini plat dari ini zaman dulu ini udah plat dari Udah dulu lama nih. Ini lah. nggak pernah berubah nih. Mau dari mobil apa ke mobil apa tetap. Jadi kalau ada ini udah pasti itu hak patennya Mobilnya Sunan. Sekarang kita tanya langsung sama Mas Sunan. beliau, Mas Sunan. Ini Mas Sunan Gimana? ini dengan mobil kayak gini nih, aduh, ini ngeri sekali nih harganya. Gue sampai jiper gue melihatnya. Ini kebetulan mobil buatan Itali. Kalau teman-teman pernah dengar Maserati, nah inilah dia mobil Maserati. Gitu. Maserati itu dia juga satu pabrikan kerjasama dengan Ferrari. Jadi kalau di Maserati itu ada juga engine-nya Ferrari dipakai di mobil Maserati. Gitu. Berada. Nah ini dengan ini berapa nih dia di kapal ininya nak? Kecepatannya nih nak? Ini kecepatannya luar biasa. Jadi kenapa saya pilih Maserati? Karena dia karakternya supercar, tapi dia juga bisa dipakai di dalam kota untuk dari kantor ke kantor, dari mall Iya ke mall. benar-benar, karena looknya elegan sih ya. Benar-benar. Bukan cuma looknya, memang karakternya. Oh memang karakternya. Karakternya juga gitu. Jadi walaupun dia supercar, tapi bukan yang emang harus balap gitu. Jadi memang ini kayaknya didesain untuk apa namanya? Supercar yang ada di dalam kota gitu. Kayak mungkin kita tahu Hummer itu kan basicnya memang mobil perang, tapi ada juga Hummer H3. Nah H3 itu untuk sipilnya bisa di dalam kota gitu. Terus saya apa beli begini udah warna begini atau gimana? Iya. Nah Iron ini Man. kebetulan Aduh. dibikin karakternya Iron Man. Jadi Oh, Iron Man ya? kebetulan anakku si Sean suka dengan karakter Iron Man. Lalu saya putar otak bagaimana caranya mewujudkan dia sampai dia seneng. Wah ya, aku seneng, nggak mau ganti mobil lain gitu. Nah, Akhirnya. kita wujudin dia dengan karakter Iron Man. Nah inilah Maserati Iron Man. Cuma satu nih kayaknya cuma satu Cuma nih. satu. Cuma satu dan cuma ini nih, plat ini doang nih yang punya. Ini benar-benar. Guys, mungkin kita pengen ini kira-kira nih berapa duit sih? Ya yang pasti ember. Ember. Jadi- Berapa ember tuh jadi kira-kira? Ember nih nak. Jenis Maserati Ghibli ini sekarang ada barunya itu sekitar hampir 3 miliar on the road. Itu kalau 3 miliar guys, itu kalau kita taruh di ember itu berapa ember kali ya? Iya, benar. Enggak cukup ember. Nggak juga embernya Tapi kali ya? sempat kemarin waktu masuk zaman sulit pandemi awal-awal tuh, saya sempat berpikir bahkan saya sempat naikin di Instagram saya, sosial media saya mau jual mobil saya ini dengan harga hanya 2 miliar, yang dimana nanti 1 miliarnya saya akan sumbangkan untuk COVID-19, Korban COVID. korban dan ya untuk membantu masyarakat waktu itu. Oh, sosial banget bro. Gitu bos. Tapi kebetulan belum ada dermawan. Mungkin dermawan juga pada mikir Karena bahwa 2M. bukan karena masa sulit nih kan Oh, orang iya, bener-bener. banyak Semua sekali orang yang lagi sulit. gitu. Jadi Ini ya boleh kita lihat dalamnya? guys? boleh yuk Coba. kita lihat yuk dalamnya. Kita lihat, coba masukan bisa kita pengen Ini dengar apa nih, Mas suaranya Sunan? nih. Oh, Apa iya. nih? Kok ada buaya darat ya ini? Waduh. Ini topinya Bang Hotman saya pinjem. Saya Udah kira kembali. apa gimana? Berarti cuma pantesan sih lihat Hotman sering pakai buaya darat nih. Saya pikir Jadi dulu ceritanya saya diundang ke acara Hotman Paris Show. Hmm. Nah, saya bawa tuh gift apa ya, saya mikir, waduh, beliau tuh udah senior, segalanya. punya semuanya. Nah, saya pikir beliau kan hobinya topi. Maka saya waktu itu bawain dia topi dengan tulisan buaya darat. Karena dia juga tagline-nya kan suka ngomong Bener, buaya bener. darat Iya, gitu kan. betul, betul. Jadi topi dipakai terus loh sama Bang Hotman. Iya, alhamdulillah. Bener. Biar dia ingat saya terus. Oke, guys, Gitu, kita guys. pengen denger nih. Apa? Suaranya. Suaranya nih. Oke. Ambil dari sini. Ya, ambil pas.
suaranya, larinya juga oke. larinya oke. Tapi kita mesti punya nyali buat bawa mobil ini karena dia bisa lari dalam kecepatan 310 km per jam, guys. 300. 310 km per jam. Yang dimana saya pernah nyoba waktu itu Jakarta Bandung lewat tol. Itu berapa? Cuma 250 kurang. Ya sekitar 220 baru mulai pelan lagi, nggak berani kita. Gitu. Terus ini bicara mengenai pelek apa? Ini original apa? Oh enggak, ini peleknya kebetulan juga udah ganti. Udah ganti, kayaknya bukan iya, benar. Saya kebetulan masa kecil kurang bahagia, jadi kalau saat ini saya mau modifikasi atau mau ganti-ganti mobil sama aksesorisnya, nggak minta duit sama siapa-siapa, tapi minta duit sama klien. Minta duit sama klien. Gitu guys. Siap. Dan saya nggak ini kan kebetulan supercar yang memang ini nggak jalan tiap hari ya. Kadang kalau lagi kepengen bawa kita bawa. Tapi ini ada satu lagi koleksi saya yang nggak kalah menariknya, dan di Indonesia kebetulan saya berani mengklaim bahwa ini Jeep Rubicon cuma satu-satunya di Indonesia. Kita pengen tahu tuh. Saya sudah modifikasi ya. Ikutin terus guys. Oke, ikutin terus guys. Jalan aja. Hai guys, kembali lagi di channel 17. Nah, kalau tadi kita udah lihat salah satu koleksi mobilnya Mas Sunan, masih ada lagi nih koleksinya Mas Sunan yang nggak kalah menarik. Bahkan kayaknya cuma satu-satunya nggak sih Bang Yudit di Indonesia? Kayaknya sih Kalau aku sih jujur belum pernah lihat. Kalau saya sih pikir ini salah satu-satunya di Indonesia. Bener. Kalau aku yang jujur belum pernah lihat. dimodif. Tapi kita tanya langsung aja ya sama beliau. Oke? Kembali lagi ke Mas Sunan yang akan menjelasin mengenai salah satunya mungkin satu-satu mobil di Indonesia. Emang pasti Rubicon. cuma satu sih, bener. Pasti cuma satu, tapi kita tanya langsung nih. Tanya langsung. Gimana nih Mas Sunan, ini kan mobil Rubicon nih. Ini modifnya nih, saya ngeri sekali nih ngeliatnya. Bisa jadi begini Gimana gitu, sih Mas sampai Sunan? bisa kepikiran modif? Ini berapa lama dimodif dan biayanya berapa banyak nih? Nah? Ya, jadi memang ini mobil basicnya Jeep Rubicon ya. Tapi modifikasinya ini saya memang ambil dari apa namanya, kalau di Amerika tuh ada black armor, terus lalu ada saya ambil dari Spike Jeep. Jadi ada beberapa apa namanya tempat modifikasi Jeep di Amerika yang membuat saya terinspirasi, tapi itu semua saya combine, saya satukan. Jadi kayak ini apa namanya, bumpernya. Ini bumpernya mungkin cuma satu-satunya, bukan di Indonesia aja ya, mungkin di luar juga, karena ini memang ini saya yang desain sendiri. Saya yang desain, ini pakai kawat duri, ini kawat duri asli, tajam, ya. Terus lalu ini tanduknya ini memang apa namanya, modifikasi. Nah, sementara ini wajahnya Jeep ini semua body armor. Ini namanya model Mad Max. Model Mad Max. Terus kalau ya biasa wajib pakai winch dari Warren. Terus ini saya apa namanya, fendernya ini besi semua guys. Ini besi semua. Lalu kap mesinnya juga saya ganti. Model Avenger namanya. Terus saya pakai apa namanya, ini shield, armor shield untuk kaca depannya. Ini besi semua nih guys. Ini ambil dari Fab 4, pesen semua dari luar, semua pesan dari luar. Terus kalau di sini dilihat, saya juga pakai apa namanya, shocknya atau pakai Fox yang double tabungnya. Nah, ini peleknya nih guys. Ini yang susah nih nyari bannya. Nah, ini dia nih. Nah, nyari ban sama velgnya. Ini kurang lebih hampir 300 jutaan lah. Satu pelek. Ah, beli barunya nggak 4. Dapat 5. Oh, dapat 5 ya. Dapat 5 sama serep ya. Semua. Ini juga pasangan modifikasi juga nih. Dari Spider. Ini dari Vapor. Terus ini footstepnya juga
saya ambil yang apa namanya, yang saya ganti dari standar sih, ganti yang besi. Jadi kalau ngebentur sama batu-batu dia nggak kalah, nggak rusak. Terus ini ada footstep, gunanya untuk kita naik. Kalau untuk memperbaiki sesuatu atau mau naruh sesuatu, ini footstep. Saya pasang juga footstepnya 2 kanan kiri. Tuh, ini sama pakai fendernya dari V4. Inner fendernya Spider. Terus ini bumper belakang saya ngambil yang sama hanger, dia jadi bisa buat naruh ban serepnya guys. Gitu. Nah, knalpot saya pakai Gibson, suaranya lebih sangar, kita ganti dari standarnya. Terus ini saya pakai Rutridge untuk supaya kalau tabrakan nggak hancur lampunya. Tapi ini ditabrak aja susah kali kayaknya. Siapa mau Kayaknya truk aja kayak mundur kali. Mundur, bener, siapa yang mau nabrak? Tapi oke guys, kita pengen tahu nih. Ini kan modifikasinya ini kan butuh waktu dan Ya. biaya. Betul. Kita mau nanya nih, waktunya aja dulu berapa lama nih? Waktunya jadi gini, karena ini kan barangnya semua nggak ready ya, kita pesen dulu barangnya di luar, ada yang dari Amerika, ada yang dari beberapa negara, jadi ya butuh kesabaran sih bro, butuh kesabaran. Tapi kalau diestimasi waktu apa namanya modifikasi sehingga menjadi mobil seperti ini, itu sekitar 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Iya, karena nunggu shippingnya kan. Shipping Kalau ini semua plug and play, semua plug and play artinya datang barang tinggal pasang plug gitu loh, tinggal pasang plug, tinggal pasang gitu. Tapi shippingnya itu kan yang lama, jadi ya sabar, lama, ninggalin dulu di bengkel, lama paling lihat apa cek gitu. Dan namanya modifikasi, saya nggak pernah mau meniru orang. Oh iya bener-bener. Saya kalau modifikasi, saya combine dari beberapa mobil-mobil yang terbaik, yang bagus, sehingga jadi satu mobil yang mungkin Smart satu-satunya banget nih. ya punya karakternya ya, ini ciri khas saya gitu loh. Jadi kalau bisa dilihat, bisa boleh saya katakan di Indonesia ya ini cuma satu-satunya yang modifikasinya seperti ini dengan aksesoris seperti ini cuma satu-satunya gitu. Karena saya memang tidak suka jeplak ngikut orang, tapi lebih kepada bagaimana yang bagus-bagus itu saya combine jadi satu kesatuan. Nah kayak ini nih guys, orang jarang tahu ini. Oh iya, ini fungsi apa sih? Ini fungsinya sebenarnya kalau kita lagi masuk ke hutan semak-semak Oh, gitu ya. oke. Ini kan sling, kawat sling. Jadi Oh, dia sling ya? gunanya itu untuk kalau misalnya ada dahan-dahan pohon gitu ya. Nah, Dia nggak akan mengganggu kaca, Oh, mengganggu oke. penglihatan kita. Dia akan terpotong atau terpisah dengan ranting itu dengan apa namanya ini slingnya ini gitu. Nah untuk lampu juga saya pakai lampu itu yang apa namanya rigid dari Amerika punya. Dia Ini pesan langsung ya? ya Buat ini aja lampu dia tuh aja. kalau nembak itu waduh luar biasa, jangkauan jauhnya tuh jauh dan lebarnya tuh sangat luar biasa gitu loh guys. Nah cuma ini nih kadang yang kalau orang nggak tahu bahwa ini asli kawat duri yang dililitin ya, dililitkan ke bumper depan, ke tanduk depan ini sehingga tajamnya ya masih tajam gitu. Nah lampunya juga kita udah ganti pakai lampu yang masa kini, jadi nggak kuno kelihatan jeepnya. Dan ini semua body armor dari besi guys. Jadi nggak ada komponen plastik di mobil ini, semuanya besi punya. Gitu guys. Jadi tadi sekarang kita udah ngomong mengenai apa? Jeep. Modifikasi Jeep. Modifikasi. Sekarang kita pengen tahu nih, kira-kira berapa yang Mas Sunan habisin hanya untuk modifikasi ini? Kalau bisa tahu nih. Waduh, saya nggak pernah ngitung-ngitung sih. Artinya gini, wah pengen beli fendernya gitu Kan kan? kebanyakan impor nih tuh. Ya, kebanyakan impor. Pengen beli fendernya gitu kan? Saya sampai lupa harga satuannya. Tapi intinya kalau di total sih ratusan juta bos. Modifnya aja. Modifnya aja. Kalau di total ya ratusan juta. Ini sekitar 20 juta sekian nih satu ban. Satu ban. Satu ban. Gitu loh. Ini kan mesti punya 5 karena buat serepnya. Terus ya partnya masing-masing lah ya. Masing-masing ini semua kurang lebih ya ratusan juta lah bos. Ratusan juta. Ratusan juta.
Tapi orang suka bilang kalau hobi itu nggak kerasa. Gitu. Ya, itu mungkin hobi buat Masunan, tapi kalau hobi buat saya bukan agak terasa lagi. Berat. Nggak kerasa. Makanya kalau segala sesuatu yang hobi jangan dibilang berat dulu di depan. Orang suka bilang, lu gila naik mobil yang cc-nya 6000 cc. Kalau kita mikir, waduh bensinnya berapa, cc-nya besar, kita mungkin nggak akan beli tuh mobil. Ya, betul. Tapi kalau kita nekat, belaga gila, istilahnya beli dulu, gimana nanti pasti ada aja. Gitu. Jadi artinya segala sesuatu itu diambil positifnya, kita harus berani melakukan satu yang tidak lazim orang biasa kerjakan lah. Semangatnya harus seperti itu. Jadi kita udah bisa estimasi nih ratusan juta. Ya mungkin kita bisa tafsir lah ya. Mungkin guys sendiri ya yang bisa perinciin berapa biayanya. Sekarang kita pengen tahu nih, tadi kita pengen dengar nih gimana sih punya suara nan? Suaranya sih bisa kita mungkin guys pengen dengar nih modifikasi dari Masunan Kalijaga. Kita pengen tahu nih gimana suaranya, sangar atau apa lembut, tapi nggak mungkin lembut sih, pasti sangar banget nih. Oke, kita lihat sekarang. Jadi ini salah satu mobil koleksi saya yang sering sekali dikomplain sama istri tercinta saya. Karena naiknya susah katanya. Nah, sampai saya tuh tiap harus kali pakai gendong dulu kali nak? Ya? Harus pakai digendong. Jadi itu Iya, kalau orang pakai rok mini nggak bisa kali nak ya? roknya kita angkatin dulu biar nggak susah naiknya. Oke. Iya, jadi ini kayak duduk belakang ya, belakang ini memang ada handlebarnya. Dia ada handlebarnya khusus buat kalau mau naik ke atas, gitu loh. Jadi ada tekniknya, kalau nggak bisa kepleset, jatuh, atau jadi Leo gitu. Jadi ini ada stepnya, kita pegang ini, kaki naik, terus ini juga handlebarnya ada, jadi tarik, nah, gitu. Kalau nggak biasa guys, pasti kepleset. Bro ini mau ikut? Saya takutnya nanti kepengen. Gitu loh. Nah, ini suaranya karena kita ganti knalpot system, dia lebih sangar suaranya gitu. Oke guys, ikutin saya terus di channel 17. Hai guys, masih di channel 17. Nah, kalau tadi kita udah ngeliat 2 koleksi mobilnya Masunan, ternyata Masunan itu koleksi motor gede juga. Nah, kita melihat nih koleksi motornya Masunan, dan sekalian kita tanya langsung ke Masunan. Sebentar, saya potong dulu sebentar. Itu koleksinya cuma 2 mobil yang ada di sini. Yang ada di sini yang tunjukin ke Tapi kalian. yang di rumahnya, Bener. wow. Karena itu 2 mobil termasuk mobil kesayangan Masunan ya? Iya, jadi dua mobil tadi yang supercar-nya yang Maserati, memang saya sebenarnya kepengen punya Maserati tuh dari pertama kali saya lihat di Singapura tuh tahun 2011. Jadi di Singapura itu saya lihat mobil yang wang, saya pikir mobil apa ini, ternyata Maserati. Jadi itu berawal dari mimpi tuh. Semua berawal dari mimpi. Wah, berarti tiap malam tuh harus bermimpi nih Ya, guys. kita semua harus mimpi dulu nih. Sekarang kita kembali lagi ke koleksi Masunan yang lain. Oke guys, silakan Masunan sendiri yang jelasin semua nih. Ya guys, jadi ini kebetulan motor-motor yang unik ya, motor-motor unik. Yang biasa saya sama bos sama teman-teman hari Minggu kita kumpul dulu di sini, baru kita Ini jalan. kalau saya nggak salah nebak ini harganya 300 juta ya, Nan? Enggak, ini sekitar on the road sekitar 500-an. Oh gitu? Wow. Oh, karena saya pernah nyobain punyanya Raffi. Itu yang generasi Iya, sebelumnya. yang sebelumnya ya? Nah, Oke, generasi oke. sebelumnya. Nah, Gitu. nah, 500 juta guys ya. Itu kita dapat mobil loh. Oke, lanjut Ya, lagi. seperti tadi saya bilang, kalau hobi itu kan memang Ya. nggak ada ininya ya, nggak ada. Ya, akan ditanggung.
ya namanya ini ya satu kesenangan gitu. Tapi mungkin itu juga karakternya Mas Sunan juga sih. Kalau hobi itu totalitas, segala hal totalitas, hobi pun totalitas. Mungkin salah satu Mas Sunan juga gitu karena Mas Sunan kayak gitu. Iya, emang kebetulan yang ya pengen sesuatu yang tidak mainstream gitu loh, yang Selalu nggak yang pasaran gitu loh, makanya sih seneng yang aneh-aneh aja. Nah, itu satu motor. Sekarang kita motor beralih ke lain-lain nih. Masih banyak nih guys. Masih banyak. Ini dulu nih ada lagi nih. Silakan diambil. Kalau ini jenisnya Harley. Harley yang ditutup nih. Pakaian memang pakaian dan punyanya bos. Nah, kalau ini Ini dari Italia juga ya, Moto Guzzi. ini bos Sunan maksudnya. Ya, punya bos ini. Oke, ini ada lagi. Punya bos. Nah, ini apa? Honda Oke, guys, Goldwing, kita tapi ikutin, yang kita lihat. 3 roda trike. Ini punya kawan saya. Kalau ini Moto Guzzi juga, tapi masih baru, belum pernah digunakan sama sekali. Gitu. Terus ada BMW juga ya? Kalau BMW itu ya itu punya bos saya, dan itu ini dia udah settingan dengan ukuran badannya bos Oh, gitu ya. bos saya. Tuh. Gitu guys. Oke, ikuti kita Oke, terus. ikutin kita terus dan sekarang Kayaknya sekarang sudah waktunya kita makan siang. oh ya, setelah ini kita udah banyak banget mengenai perjalanan Mas Sunan dari nol terus sampai jadi Mana seperti sekarang. sampai sekarang ini, terus kita udah bicara semua banyak dan sekarang koleksinya sekarang kita mungkin akan close di channel 17. Ya, mungkin Mas Sunan bisa close. Ya guys, jangan lupa subscribe dan like serta komen di YouTube-nya channel 17. Channel 17. Channel 17. Ini Mas Sunan. 7. 17. Satu yang kanan, Oh, satu yang kanan? kanan 7. 7. Channel 17. Channel Channel 17 dengan tamu kita spesial hari ini Sunan Kalijaga, Sarjana Hukum. Terima kasih banyak Bye. Mas Sunan. Terima kasih banyak Mas Sunan. Yuk, kita ngapain dulu?